yang mana anak honorer yang berkualitas, yang mana anak-anak honor yang mampu bekerja disiplin, dan bagaimana anak-anak honor yang katakanlah hanya asal-asal masuk. Nah, terkait yang asal-asal ini saya sangat setuju ketika mereka dirumahkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemuh hendaknya. Silakan. Alhamdulillah, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam hari ini memang betul-betul merasa bangga. Sebab sebuah kehormatan bagi saya seorang Air Gading datang ke pondok saya ni memang dah luar biasa. Terima kasih Bang Eri. Sama-sama, terima kasih. Saya juga bangga nih dengan saudara. Kerana saya sering mengikuti saudara di channel YouTube. Alhamdulillah. Saya juga sebetulnya penasaran nih saudara. Begitu saya nampak muka saudara tadi, saya cakap YouTuber ya. YouTuber kampung ni. Betul, betul. Apa khabar ni? Alhamdulillah, sehat saudara. Memang luar biasa. Dah selesai mencalonkan ni agak gugup sikit ni. Setelah mencalonkan ni, kegiatan aktivitas apa yang dibuat? Oh gitu. Memang setelah pasca mengikuti pesta pilkada, saya mulai berwira swasta. Artinya saya cuba memulai kehidupan baru, yang mana kemarin saya sebagai PNS, kemudian mengikuti pilkada, saya mengambil purna bakti, iaitu pensiun dini lah. Pensiun muda, pensiun dini. Dan tentunya pada hari ini saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya mulai melakukan kegiatan wirausaha, dan tentu utamanya kalau dulu katakanlah ada tanah-tanah kosong saya yang tak tergarap, mulailah saya menengok balik kan kebun-kebun sagu saya. Kemudian getah ada sikit, kemudian ternak ada juga lah sikit. Mantap tu, apa tu? Ternak sapi. Alhamdulillah saya punya juga kan. Jadi kalau ternak laut juga ada juga sesikit. Keramba. Jadi saya mengelola, saya isi dengan kakap putih. Selain itu saya juga lebih banyak waktu di Pekanbaru. Kerana pada hari ini saya juga sudah cuba menggeluti dunia baru, iaitu dunia kontraktor. Mantap. Okey. Dulu kan ikut pilkada ni, apa yang membuat Bang Heri ni tertarik nak ikut dalam kancah tersebut? Oh gitu. Memang ini pertanyaan yang sering ditanya oleh kawan-kawan masyarakat. Kenapa terlalu yakin meninggalkan dunia PNS kan? Ya, padahal meranti maaf cakap agak perit sikit. Gitu. Iya kan? Jadi gini, kita harus menjalani bahawa berikhtiar. Setiap pekerjaan kita lakukan itu ladang amal. Kerana saya yakin dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati, saya mengimpikan bagaimana ketika saya melakukan sebuah kebijakan-kebijakan melalui tanda tangan saya mampu memberi senyuman ke seluruh masyarakat, bukan tangisan. Senyuman di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Ini agak sedikit mungkin kalau ya terserah pada Bang Eri nanti dijawabnya macam mana. Kan kondisi pada sini Bang Eri sendiri tahu kan, gonjang-ganjing di sana sini, apalagi terkait dengan honorer yang nasibnya seakan di ujung tanduk. Menurut Bang Eri sendiri, kebijakan yang diambil oleh Pemda ini seperti apa? Artinya gini, kebijakan itu kan ada dua mata sisi yang harus kita pertimbangkan. Setiap kita keluarkan kebijakan pasti ada yang menerima dan pasti ada yang keberatan. Artinya pada hari ini kalau saya secara pribadi tentu memandang ini sebuah kemunduran lah saya memandang. Kerana ketika APBD kita yang pada tahun kemarin sama dengan tahun hari ini, kenapa masih bisa menggaji pegawai honorer? Kenapa pada hari ini tidak lagi? Artinya ini perlu kita cermati secara bersama-sama. Bahwa kalau kita memandang dari segi belanja daerah kita masih mampu untuk menggaji tenaga-tenaga honorer itu. Masih mampu? Masih mampu. Artinya gini, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kan sebuah kebijakan. Kebijakan. Kebijakan ini tentu pada hari ini ketika
diambil sebuah keputusan untuk merumahkan pegawai honorer, artinya juga sudah dipertimbangkan matang-matang pemerintah pada saat ini. Karena memang mereka menganggap bahwa inilah keputusan yang tepat yang harus diambil pemerintah saat ini. Tapi ada langkah-langkah selanjutnya seperti tes gitu. Ya, artinya ini itu kan formula-formula lain. Formula-formula lain. Saya sangat sepakat. Tapi sepanjang itu dilakukan secara profesional. Kalau berbicara masalah tenaga honorer, saya justru agak sedikit memberikan sebuah jawaban lain. Seharusnya tenaga honor yang harus dipertahankan itu dari SMU, bukan malah di SMU itu dirumahkan. Karena apa? Karena jenjang S1 dan S2 itu masih mampu memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Artinya ketika peluang SMA ini dibatasi, tentu mereka sangat sulit bersaing ketika berhadapan dengan orang-orang S1 gitu. Ada berbagai masalah nih ketika honorer tidak lagi boleh masuk kantor ini. Terjadi kesulitan bagi pegawai, mungkin berbagai macam administrasi, mungkin yang pegawai sulit untuk melakukannya. Sementara yang biasa melakukannya orang honor, gimana? Ini sebuah dinamika saya rasa. Artinya gini, kita sepakat bahwa harus ada pemetaan terhadap tenaga honorer. Tapi bukan dilakukan secara langsung, harus merumahkan mereka. Tapi perlu perbaikan-perbaikan, tentu kita perhatikan secara seksama. Yang mana anak honorer yang berkualitas, yang mana anak-anak honor yang mampu bekerja disiplin, dan bagaimana anak-anak honor yang katakanlah hanya asal-asal masuk. Terkait yang asal-asal ini saya sangat setuju ketika mereka dirumahkan. Tapi ketika mereka disiplin, mereka melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab, bahkan mereka mampu menggantikan tugas-tugas PNS itu, saya rasa itu harus dipertahankan. Jadi itu yang sebetulnya yang kita setujui. Iya, betul. Misalnya evaluasi itu sesuai lah dengan apa yang ada di lapangan gitu. Dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi yang ada. Kemudian ini kan beberapa tahun kemudian, 3 tahun akan datang 2024 nih. Pilkada. Ikut lagi? Oh gitu. Terhadap kemungkinan pilkada, ya, saya lebih fokus ke pileg dulu lah. Kemana? Ke pileg. Legislatif dulu. Legislatif dulu. Karena apa? Memang kita harus menyadari politik ini sangat dinamis dia. Sangat dinamis. Kalau kemarin mungkin saya mencalonkan diri sebagai calon bupati, ya kita lihat dulu lah untuk perkembangan dinamika pada tahun 2024. Jika memang katakanlah suara kita masih diinginkan oleh masyarakat untuk mengikuti event pilkada, ketika kesempatan itu datang lagi, kita diberikan kesehatan, insya Allah kenapa tidak gitu? Why not? Kalau kemarin Bapak soal apa? Di urutan nomor berapa? Alhamdulillah pada pesta pilkada kemarin saya mendapat hasil urutan yang ketiga. Yang ketiga. Oke nih, mungkin yang terakhir nih agak singkat betul waktunya ya. Dengan dah mulai bising sebelah. Oke nih, ini mungkin terkait dengan kampung kami lah Bandul. Jadi menurut Bang Eri sendiri, Bandul ini seperti apa menurut pendapat Bang Eri? Saya memandang Bandul ini sebuah desa yang punya potensi yang besar. Karena seiring dengan perjalanan waktu, periring jalan yang saya lalui, banyak potensi-potensi alam yang tersedia di sini. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan kepemudaan, yang perlu harus kita perkuat sebenarnya adalah BUMDes. BUMDes itu harus inovatif dan harus berpikir bahwa mereka harus mendatangkan PADes bagi desa ini. Kalau dulu pemikiran kita bahwa dana desa harus dibangun infrastruktur, tapi pada hari ini kita harus berbicara dana desa itu harus membangun yang bisa mendatangkan hasil. Katakanlah sebagian dana DDS itu dengan kesepakatan masyarakat diakomodir atau diusulkan ke BUMDes, dan BUMDes harus memikirkan bagaimana usaha-usaha yang bisa mendatangkan hasil dan tentunya meningkat PADes. Contoh yang paling simpel adalah mungkin katakanlah ketika dipercaya seorang pengelola BUMDes itu membangun lapangan futsal. Ini simpel saja. Lapangan futsal ketika jadi bisa diusahakan. Ketika mau main dipungut retribusi. Kalaulah 1 jam itu 50.000 saja, 1 hari main 4 jam sudah mendatangkan PADes 200.000 1 hari. Artinya kita harus cerna sampai ke situ.
Karena ada beberapa tempat di desa-desa yang di luar Provinsi Riau banyak melakukan hal ini. Jadi BUMDes ini sifatnya seperti UED dulu atau macam mana nih? Bukan, BUMDes ini dikelola secara mandiri. Mandiri. Tapi melalui pertanggungjawaban kepada desa. Karena dana BUMDes ini adalah kucuran dari pemerintah desa ke badan usaha yang legal. Selain pengurus, boleh yang lain pakai itu kalau BUMDes? Boleh. Artinya kita harus menyiapkan unit-unit lain. Katakanlah BUMDes menyiapkan unit-unit simpan pinjam atau unit-unit UMKM. Artinya harus jelas juga dikelola secara profesional. Jangan mentang-mentang ini dana desa, masyarakat yang menggunakan tak mau balik, tak bisa juga gitu. Apalagi katanya kalau BUMDes ini habis gitu aja gitu. Oh enggak, tak boleh, tidak. BUMDes ini nanti akan diaudit. Diaudit bahwa pengelolaan dana yang dipakai oleh masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Tapi ada tanda-tanda kesepakatan lain, katakanlah dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sedemikian rupa. Artinya kan di situ BUMDes juga bagaimana berperan terhadap peningkatan UMKM di tengah-tengah masyarakat. Berarti itu. Bandul harus ditingkatkan dengan adanya BUMDes lagi. Iya, saya memandang hari itu. Karena memang Bandul ini saya nengok potensi alam pertama, katakanlah mungkin perkebunan. Saya memandang cukup lumayan lah di sini. Kalau Pantai Banggas itu macam mana, Bung Ari? Kalau Pantai Banggas itu, kalau dikelola secara profesional, saya rasa bisa mendatangkan pendapatan asli desa. Sekarang memang kepala desa ini sedang sungguh-sungguh nampaknya untuk membuat Banggas itu sebagai objek wisata. Iya, ya. Alhamdulillah kita dorong lah. Kalau saya berpandangan, masyarakat harus mendorong kepala desa ini untuk melakukan terobosan-terobosan. Sehingga desa kita menjadi salah satu lirikan orang untuk melakukan kunjungan. Sehingga dapat mendatangkan pendapatan asli desa. Seperti itu. Oke lah Bang Eri, dengan waktu yang singkat ini, sekali lagi betul-betul terima kasih ya nak datang ke pondok saya ini. Sama-sama saudara. Saya juga sangat luar biasa. Saya bangga juga bisa berdiskusi langsung dengan YouTuber kita. Karena saya pernah berfikir mantap juga nih di Bandul ada YouTuber. Bila saya bisa jumpa, saya pernah sampai berfikir seperti itu gitu. Karena saya suka dengan kesan kemelayuan yang saudara konsisten pada hari ini seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, semoga sehat selalu. Insyaallah, sukses. Amin. Mudah-mudahan ke depan ya tetaplah berjuang untuk meranti. Insyaallah. Mudah-mudahan sukses sama-sama saudara. Alhamdulillah. Luar biasa. Minum Eri. Oke.